Bayangkan sebuah pulau kering di timur Indonesia. Angin panas berhembus dari padang sabana. Dari balik pepohonan lontar muncul sosok raksasa dengan kulit bersisik abu-abu kecoklatan. Matanya tajam, lidahnya menjulur cepat, seakan mengendus bau kematian. Inilah Varanus komodoensis, sang komodo, kadal terbesar di dunia. Hewan purba yang sudah bertahan lebih dari jutaan tahun, bahkan sejak masa dinosaurus menguasai bumi. Namun, di balik keagungannya sebagai predator puncak, ada satu sisi kelam yang jarang dibicarakan orang. Komodo adalah kanibal. Komodo ditemukan pertama kali oleh dunia modern pada tahun 1910 oleh tentara Belanda. Namun jauh sebelum itu, penduduk lokal Pulau Komodo sudah mengenalnya dengan nama ora, yang artinya kadal darat. Secara ilmiah, komodo dipercaya berevolusi sekitar 4 juta tahun yang lalu. Mereka adalah bagian dari keluarga Varanidae, kerabat dekat biawak. Saat banyak reptil raksasa punah, komodo justru bertahan di kepulauan kecil Indonesia. Ukuran tubuhnya luar biasa. Panjang bisa mencapai 3 meter, berat lebih dari 70 kg, dan rahangnya mampu merobek daging dengan mudah. Mereka adalah predator utama di habitatnya. Namun habitat itu tidak kaya sumber makanan. Inilah salah satu alasan mengapa komodo berkembang menjadi kanibal. Komodo hidup di wilayah kering, panas, dan keras. Pulau Komodo, Rinca, Gili Motang, dan Flores adalah rumah mereka. Mereka berburu rusa, babi hutan, kerbau, hingga bangkai. Dengan indera penciuman yang luar biasa, komodo bisa mencium bau darah dari jarak hingga 5 km. Namun, di alam yang keras terkadang rusa tidak cukup banyak, babi jarang muncul, dan bangkai sulit ditemukan. Apa yang terjadi ketika lapar melanda? Komodo punya jawaban paling kejam, memakan sesamanya. Di dunia komodo, tidak ada istilah kawanan atau keluarga. Bahkan, induk betina sering meninggalkan sarangnya setelah bertelur, karena bisa saja ia justru memangsa bayinya sendiri. Anak komodo yang baru menetas hidup dalam bahaya. Dari sekitar 20 butir telur, hanya sedikit yang bertahan hidup. Mengapa? Karena sesama komodo dewasa akan memakannya. Bayangkan seekor bayi komodo baru keluar dari cangkang, belum sempat berjalan jauh, sudah disergap induknya sendiri atau komodo lain yang kebetulan lewat. Inilah alasan mengapa anak komodo segera memanjat pohon setelah menetas. Mereka akan tinggal di atas pohon selama 2-3 tahun, hidup dengan memakan serangga, burung kecil, dan reptil lain. Itu adalah cara mereka menghindari kanibalisme. Bahkan komodo remaja pun tidak aman. Jika terlalu lemah atau tidak waspada, komodo dewasa bisa menyerang mereka. Di alam liar, diperkirakan 10% dari makanan komodo dewasa berasal dari kanibalisme. Sungguh gambaran dunia yang keras. Untuk bertahan hidup, komodo harus rela memangsa saudaranya sendiri. Peneliti mencatat beberapa fakta mengejutkan tentang kanibalisme komodo. 1. Induk makan anaknya. Tidak ada ikatan keibuan dalam dunia komodo. Betina hanya bertugas bertelur, lalu meninggalkan sarangnya. Setelah itu, anak-anaknya dianggap mangsa potensial. Strategi kedua, bertahan hidup anak komodo. Anak komodo memanjat pohon karena komodo dewasa tidak pandai memanjat. Daun dan cabang adalah benteng perlindungan alami mereka. Ketiga, pertarungan antar jantan. Ketika dua komodo jantan bertarung untuk memperebutkan betina, yang kalah bisa terluka parah. Jika ia tidak segera pergi, pemenang bisa saja langsung memangsa tubuhnya. 4. Sistem pencernaan efisien. Komodo hampir tidak menyisakan apapun dari mangsanya. Tulang, daging, bahkan kulit ikut dilahap. Hal ini juga berlaku ketika mereka memangsa sesamanya. Bagi masyarakat setempat, komodo bukan hanya hewan biasa. Ada legenda terkenal tentang putri naga. Dalam cerita rakyat, seorang putri melahirkan bayi manusia dan bayi komodo. Sang ibu mengajarkan bahwa keduanya adalah saudara, sehingga manusia harus menghormati komodo. Namun kenyataan di alam tidak seindah legenda. Komodo tetaplah predator, bahkan bagi sesamanya. Kanibalisme komodo menjadi simbol bahwa alam liar tidak mengenal belas kasihan. Hanya yang kuat dan cerdik yang mampu bertahan. Komodo adalah warisan purba, saksi hidup masa ketika reptil raksasa menguasai bumi. Ia bukan hanya predator buas, tetapi juga cermin dari kerasnya hukum alam. Bertahan hidup atau dimangsa. Kanibalisme komodo mengingatkan kita bahwa meski kita hidup di dunia modern, masih ada makhluk di luar sana yang berjalan di jalur kuno, jalur yang keras tanpa kompromi. Dan hingga kini, komodo tetap berdiri gagah di Nusa Tenggara Timur sebagai simbol liar, purba, dan kejamnya kehidupan alam. Sebuah pengingat bagi manusia bahwa kita hanyalah tamu di dunia mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah alam liar lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.